Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmiah dari Prodi Psikologi Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kelas Psikologi Sosial E, akan menjelaskan tentang kecanduan media sosial pada tingkat agresivitas remaja. Media sosial bagi para pelajar merupakan hal yang penting, tidak hanya sebagai tempat untuk memperoleh informasi yang menarik, tetapi juga menjadi lifestyle atau gaya hidup. Banyak pelajar yang tidak ingin dianggap ketinggalan karena tidak memiliki akun media sosial. Media sosial bagi para pelajar biasanya digunakan untuk mengapresiasikan diri, berbagai segala hal tentang dirinya kepada banyak orang, terutama teman-teman yang ada di media sosial. Media sosial juga bisa digunakan untuk memperoleh penghasilan uang. Besarnya dampak media sosial tidak hanya berdampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif kepada manusia, terutama dampaknya bagi interaksi sesama manusia yang saat ini telah dipengaruhi media sosial. Penggunaan media sosial dapat membuat seorang menjadi ketergantungan terhadap media sosial. Media sosial sedikit demi sedikit membawa kita ke suatu pola budaya yang baru dan menentukan pola pikir kita. Pola pikir individu atau neurologis akan mempengaruhi sikap dan perilaku, termasuk di dalamnya adalah agresivitas. Myers 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas adalah neurobiologis, genetis, biokimia, serotonin rendah, serta interaksi antara biologis dan perilaku. Kemudahan mengakses internet membuat para penggunanya ketagihan berlama-lama di depan komputer. Salah satu aktivitas yang menggunakan sistem internet adalah media sosial. Tinjauan teori agresivitas. Agresivitas adalah perilaku fisik atau verbal dengan tujuan untuk melukai atau mencelakakan orang lain. Jika terdapat perilaku yang dapat melukai atau mencelakakan orang lain, tetapi dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak dapat dikatakan sebagai agresi. Agresivitas diartikan sebagai tingkah laku yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan orang lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas adalah pengaruh neurobiologis, pengaruh genetis, pengaruh biokimia, serotonin yang rendah, interaksi antara biologis dengan perilaku, dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jenis-jenis agresivitas manusia. Menurut Bass tahun 1987 mengelompokkan jenis-jenis agresi manusia dalam beberapa jenis. Yang pertama, agresi fisik aktif langsung. Yang kedua, agresi fisik pasif langsung. Yang ketiga, agresi fisik aktif tidak langsung. Yang keempat, agresi fisik pasif tidak langsung. Yang kelima, agresi fisik verbal. Yang keenam, agresi fisik verbal tidak langsung. Remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Remaja dibagi menjadi 3 kategori menurut Berg LI 2012, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja awal pada usia 11 sampai 14 tahun, remaja pertengahan pada usia 14 sampai 16 tahun, remaja akhir pada usia 16 sampai 18 tahun. Perkembangan sosial dan emosional remaja pertengahan meliputi menggabungkan ciri-ciri menjadi sebuah konsep diri yang teratur. Yang kedua, penghargaan diri menjadi semakin berbeda dan cenderung meningkat.
Yang ketiga, kemungkinan terlibat dalam perspektif kemasyarakatan. Dan yang keempat, semakin menekankan resiprositas ideal dan hukum kemasyarakatan sebagai landasan bagi penyelesaian dilema moral. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jaringan sosial, wifi, forum, dan dunia virtual. Blog, jaringan sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michelle Henlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi. Media sosial yang paling populer dan paling banyak digunakan pada saat ini adalah Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain-lainnya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial akan mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.